menyeramkan sekali. Katanya bakal ada gerakan tumbangkan Jokowi. People power, saudara. Orang-orang ini lagi aktor-aktornya. Kasihan betul, ya Allah Rabbi. Kita coba cek nih. Kita nggak serem mendengarkannya, justru lucu loh. Melihat tingkah laku mereka yang semakin hari semakin tidak logik, saudara. Tidak logik. Kita cek nih ya. Depan, karena udah banyak memakan korban, ya nggak mungkin lah kalau ada pihak-pihak lain yang merasa sangat terganggu dengan ini. Oke Bang, ini arahnya mungkin nggak jadi people power nih Bang? Sangat memungkinkan. Justru ini yang menjadi kekhawatiran Abang para prefer intelijen. people power dong daripada hak angket ya? Ya, saya lebih cepat di itu, kan itu kan lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat, minta Jokowi mundur. Jangan memaksulkan. Kalau memaksulkan kan butuh proses terlalu panjang. Hak angket, udah itu nanti DPR, sidang, lempar ke MK, balik lagi ke DPR, baru ke MPR, kelamaan. Maksud saya, dengan adanya hak angket, itu bisa membuka mata bahwa memang rezim Jokowi ini curang, misalnya rezim ya, terbukti Jokowi misalnya, ya. udah curang, kita bilang aja curang lah. Kita nggak calonkan, ini kan brengsek, ini kecurangan pertama. Nah, seneng nih bahasannya. Kecurangan kedua yang lahir adalah ketika negara ini seharusnya memfasilitasi kaum miskin itu secara kontinu, tapi karena pemilu digelarlah bansos sebelum pemilu. Ini kan artinya dengan menyuap rakyat, menyogok rakyat untuk memenangkan pasangan tertentu nih. Karena kalau nggak memilih si A nanti bansosnya dicabut. Ini realita kecurangan itu. Maka kalau kita hari ini percaya pada pemilu yang terjadi kan itu berjalan dengan benar, baik itu hanya omong kosong. Karena terjadi intimidasi di daerah. Sudahlah kita lupakan pemilu itu, saatnya kita bersatu, ya. Mendorong ini gerakan menjadi gerakan penumbangan Jokowi. Kita tidak lagi bicara pada ini masalah hukum, ini orang masalah hukumnya sudah diacak-acak. Hukumnya sudah dirubah. Produk-produk hukum yang dilahirkan di rejim Jokowi benar-benar menyengsarakan, dari mulai undang-undang pelemahan KPK, undang-undang Minerba, omnibus law tentang sektor keuangan, omnibus law cipta lapangan kerja, dan yang terakhir omnibus law kesehatanan. Kesehatanan karena hak rakyat hilang, hak demokrasi hilang di undang-undang omnibus law kesehatanan ini. Jadi bagi kami gerakan-gerakan civil society, kita sudah tidak percaya lagi kepada rezim hari ini. Kita tidak percaya lagi kepada perwakilan kita di parlemen, karena kita tahu ini masing-masing tersandera kok ini. Jadi saatnya yang harus kita lakukan adalah mobilisasi rakyat di berbagai daerah, mobilisasi gerakan-gerakan, kita akumulasi pada satu tujuan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Cuman itu jalan untuk menyelamatkan negeri ini, kawan-kawan. Cuman itu cara untuk menyelamatkan negeri ini, karena Jokowi lah biang kerusakan negeri ini. Jokowi lah penghancur ekonomi negeri ini. Jokowi lah penghancur hukum negeri ini. Banyak lagi maka sumber masalah Jokowi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan masalah diselesaikan, tapi selesaikan sumber masalah. Sumber masalahnya di Jokowi. Maka saatnya tumbangkan Jokowi. Dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ini serasa di atas mokop, tapi begitu. Oke. Itu namanya mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah terwujud. Hanya di angan-angan saja. Hanya untuk nggak menakut-nakuti sih. Karena kita nggak takut. Kalau kemudian kalian melakukan gerakan menumbangkan Jokowi, coba aja. Pengen lihat kita seberapa kuat kalian, seberapa besar masyarakat yang bisa dibawa, diprovokasi oleh kalian, seberapa besar. Ini jangan cuma omon-omon doang, karena saya yakin ya masyarakat mayoritas itu masih mencintai Pak Jokowi, diakui atau tidak, disadari atau tidak. Makanya coba aja cek seberapa kuat kalian, seberapa kuat kalian. Niko Silalahi, kemudian ada satu lagi, people power. People power itu adalah kalimat yang dari dulu mereka ucapkan, mengklaim atas nama rakyat. Kekuatan rakyat kan. Kekuatan rakyat tidak mungkin mereka punya bila rakyatnya tidak bersama mereka. Buktinya, dari dulu kalau memang
rakyat menginginkan untuk Jokowi makjul, untuk Jokowi tumbang, itu maka sedari dulu akan selesai Pak Jokowi. Akan terjadi people power itu. Tapi kan faktanya enggak. Artinya mereka itu hanya ngeklaim sepihak tanpa ada benar-benar konfirmasi dari mayoritas masyarakat Indonesia. Tumbangkan Jokowi. Bukan tumbangkan Jokowi, tumbangkan kalian-kalian. Dan kalian sudah tumbang. Jelas sudah tumbang itu. Mau menciptakan situasi seperti 98. Udah jelas berbeda kok. Jangan dipaksakan untuk sama. Dulu itu semua lapisan masyarakat bergerak. Tercipta kesadaran bahwa ada satu pemimpin yang sangat diktator. Ekonomi amburadul. Dulu ada kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Ya. Karena memang pemimpinnya diktator. Udah nggak baik tuh. Nah sekarang, lapisan masyarakat mana yang menginginkan untuk Pak Jokowi itu berhenti? Lapisan masyarakat yang mana yang menginginkan Pak Jokowi itu tumbang? Coba sodorkan. Jangan orang lama, orang baru. Orang lama kan ya teman-teman si Refli Harun, orang-orang yang terafiliasi kepada ideologi HTI, oposisi kan, oposisi. Itu lapisan itu, cuma itu. Mereka-mereka yang minoritas, tidak mayoritas. Satu kali lagi saya katakan, mereka-mereka yang menginginkan menumbangkan Pak Jokowi dari dulu itu kelompok-kelompok minoritas. Terkonfirmasi oleh fakta Jokowi kuat sampai sekarang. Itu udah nggak bisa lagi. Sekeren apapun kalian punya teori, ketika diadukan dengan fakta, dan teori itu tidak nyambung dengan fakta, maka teori itu sekeren apapun akan tumbang. Kalian mengatakan people power, mau menggunakan kekuatan rakyat. Faktanya dari dulu people power digulirkan, Jokowi tidak tumbang-tumbang, malah makin kuat. Ya udah jelas, teori people powernya itu batal oleh fakta. Faktanya masyarakat masih menginginkan Pak Jokowi. Itu nggak bisa dibantah lagi. Oh enggak, masyarakat yang mana? Kalau mayoritas masyarakat menginginkan untuk Jokowi tumbang, udah dari dulu, bukan sekarang. Sekarang udah di titik akhir sebentar lagi, bos. Sabar, bos. Akan diganti oleh Prabowo Gibran, bos. Santai aja, bos. Nggak mau. Pengen Anies Baswedan. Makanya kampanyenya yang baik, kampanyenya yang betul. Ya, biar dipilih kalian oleh rakyat tuh. Tai lah semua kemudian ngomong bansos segala macam. Saya sebetulnya pengen nanya kepada masyarakat yang mendapatkan bansos. Apakah kalian mendapatkan tekanan harus milih A, B, C, D? Dan kalau tidak, maka atau hanya rumor semata ini tuh? Pemerintah ngasih bansos, tidak ada tekanan, urusan pilihan ya silakan terserah. Oh banyak kok dulu itu nyebarkan videonya. Orang dia mendapatkan bansos nih, lalu ngomong di video, saya terima kasih Pak Jokowi, saya telah mendapatkan bansos, tapi mohon maaf, saya tidak akan pilih Prabowo Gibran, saya akan pilih Pak Ganjar. Ada lagi, mohon maaf Pak Jokowi, alhamdulillah saya terima bansos ini, tapi saya tidak akan pilih Prabowo Gibran, saya akan pilih Anies. Banyak kan beredar video dulu kayak gitu. Artinya kedaulatan itu tetap ada di tangan rakyat, meskipun dia mendapatkan bansos. Ya, dia mendapatkan bansos, kedaulatan itu ada tetap di dia kok. Di bilik suara itu nggak ada yang ngamera kok, nggak ada yang memantau kok. Privasi semua kan. Kecuali kalau diintai oleh kamera, ketahuan tuh masyarakat yang nyoblos bukan Prabowo. Misal yang mendapatkan bansos nih, ketahuan di bilik suara nyoblosnya bukan Prabowo Gibran, lalu dipanggil oleh polisi, diinterogasi dan lain sebagainya, dibatalkan, kan enggak. Jadi sebetulnya ini akal-akalan mereka aja argumennya, bansos akal-akalan. Faktanya enggak semenyeramkan itu bagi saya. Kalaupun dia mendapatkan bansos, tetap pilihan itu ada di dia, kedaulatan itu ada di dia, tidak ada yang mengintai.
Sekali lagi, kecuali ada yang mengintai, baru Anda bisa mengatakan, oh ini mendapatkan intimidasi ini, oh ini mendapatkan tekanan nih, dan lain sebagainya, ancaman. Nggak ada, saya kira. Begitu ya, jangan ngimpi lah. Tapi ya silahkan, terserah. Anda mau ngimpi juga nggak apa-apa. Nikmati mimpi kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.